sanggup kita untuk membayar pajak yang yang dikenakan kepada kita. Jadi sekali lagi kita sama-sama mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nikmat yang paling mahal itu sebenarnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah tidak bisa diwariskan dan hidayah juga tidak bisa dibeli. Kalaulah seandainya hidayah itu seandainya hidayah itu bisa diwariskan, tentulah Nabi Nuh alaihi salam akan mewariskan hidayah itu kepada anaknya. Namun hidayah itu tidak bisa diwariskan sehingga Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam, tenggelam bersama orang-orang kafir. Kemudian seandainya hidayah bisa dibeli, tentulah Nabi Ibrahim alaihi salam akan memberikan hidayah untuk orang tuanya yang kerja sehari-harinya membuat berhala, membuat patung. Kemudian kalau seandainya hidayah ini juga bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membeli hidayah tersebut untuk pamannya Abu Talib, orang yang sehari-hari ketika beliau menyebarkan dakwahnya di kota Makkah menjadi backing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, dan ketika beliau hendak meninggal dunia, ajal Abu Talib sudah hampir sampai, maka ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mencoba untuk mengislamkan Abu Talib itu. Namun hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sia-sia belaka. Beliau mencoba mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di telinga Abu Talib. Ketika ditalkinkan di telinga sebelah kanan, dia menggedeng ke sebelah kanan. Ketika dia dibisikkan di sebelah kiri, dia menggedeng ke sebelah kiri. Pada akhirnya Abu Talib ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad lan tahdi man ahbabta, takkan pernah bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai sekalipun. Walakinallah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hidayah tersebut kepada kita sehingga kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mau meninggalkan selimut kita tadi setengah jam atau sejam yang lalu, kemudian kita berwudu, kemudian kita sama-sama menuju Masjid Asy-Syura ini, ya, sehingga kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini tidak semua orang yang bisa seperti kita pada pagi hari ini. Tadi yang bawa bisi-bisi namanya mes, ya, kalaulah seandainya orang sekelurahan Benai itu kata orang mes, sholat, tak usah sholat subuh lagi, sholat Jumat aja. Mungkin Masjid Asyura, Masjid Pulau didirikan sholat Jumat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak memberikan, mengasihkan hidayah itu kepada seluruh masyarakat kelurahan Benai, sehingga yang didirikan Jumat hanya Masjid Ar-Rahmah. Jadi kita sangat bersyukur sekali, sehingga kita mudah-mudahan hidayah ini tetap bersama kita sampai ajal kita menjemput kita. Kalau model kita mengaji di 12 Rabiul Awal, di mana letak abin akhir kilo di Pakistan. Di mana kilo-kilo letak as-salah wa mengaji model Quran. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti misalnya di Syria, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang di Syria, mereka itu ketika malam 12 Rabiul Awal itu berkumpul di masjid terbesar di Damaskus itu, kemudian mereka letakkan kursi yang lebih mahal harga daripada kursi yang diduduki oleh Presiden Bashar Assad atau anaknya yang kini. Kemudian mereka bersalawat-salawat, marhaban segala macam. Kemudian ketika itu maksudnya mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW ruhnya hadir di tengah-tengah mereka dan duduk di kursi yang telah disediakan itu. Yo baru situ ada titik kesalahannya. Ada di situ ritual yang di luar daripada yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau ada kita di antara kita yang punya keyakinan Rasulullah hadir pada pagi kini di Masjid Asyura. Kalau tak ada, berarti tidak ada ritual. Kita mengaji sebagaimana mengaji. Ada yang mengaji petang Selasa, ada mengaji petang Sabtu, ada mengaji pagi Sabtu. Seperti itulah kira-kira. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa peringatan hari besar Islam yang kita sudah anggap hari besar Islam itu, ketika tidak ada ritual-ritual selain daripada mengaji, maka hal tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang menyalahi di dalam agama kita, agama Islam. Jadi ada cerita tahun 93 kalau tak salah, Universitas Islam Madinah mengadakan daurah atau pelatihan bahasa Arab kalau tak salah lama sebulan di Universitas Islam Riau di UIR, yang menjadi pendamping dosen-dosen yang datang dari Madinah waktu itu adalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jadi pas waktu itu di bulan Rabiul Awal, dan beliau mendapat undangan untuk mengisi pengajian Maulid Nabi di daerah Kulim, di masjid daerah Kulim. Nah, waktu itu beliau mengatakan dan mengajak salah seorang dari dosen itu yang kebetulan adalah pembimbing tesis beliau waktu itu. Dan kata dosen itu namanya Profesor Dr. Naim Al-Amri. Apa kata beliau waktu itu?
apalah guna awak menghadiri pengajian-pengajian yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Pengajian-pengajian yang bid'ah itu, kata beliau. Kata Dr. Muwardi, mereka tuh berharap ustadz yang mengisi maulid itu. Oh, tidak mungkin dah. Dan kan mengisi hal-hal yang bid'ah itu, kata beliau. Kalau tidak dari itu, dah, kata Dr. Muwardi, dan malah mengisi pengajian tu, ustadz ikut. Lama dek berayu di Dr. Muwardi, pada akhirnya ikutlah Profesor Dr. Naim Al-Amri. Sampai di tempat pengajian, mulailah pengajian, diawali dengan tilawah Al-Quran, kemudian sambutan dari pengurus masjid, pada akhirnya Muwardilah yang mengisi pengajian Maulid Nabi. Dan Profesor Naim duduk di samping Muwardi. Nah, setelah itu, lah selesai pengajian, tentu balik lagi. Apalah kata Profesor Naim? Mana maulidnya? Model kau maulid di tempat kami, kata Dr. Muwardi. Kalau kau bukan maulid, kau majelis ilmu namanya, kata Profesor Naim. Jadi selagi peringatan maulid itu tidak ada ritual-ritual selain daripada pengajian, maka samalah posisinya dengan kita mengaji potang Kami, potang Jumat, potang Rabu, potang Selasa, potang Senin, dan pagi Senin, pagi Selasa, pagi Rabu, dan yang lain-lain. Jadi jangan coba memponis kegiatan-kegiatan orang dengan penamaan yang sangat-sangat berbahaya, yaitu bid'ah. Bid'ah itu pada tanggung-tanggung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal muhdatsatil umur. Kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian sesuatu yang baru, kata Rasulullah, dalam urusan agama. Setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang sesat itu adalah di dalam neraka. Mengaji kita tentang hidayah, sosial, Bapak Ibu. Mengaji kita tentang bersyukur, mengaji kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya di rumah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya di rumah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin waktu di Madinah menjadi seorang kepala negara. Sosial tak kira-kira mereka? Tidak. Kalau tidak sosial, jangan coba-coba mengatakan sesuatu bid'ah, sebab mencat seorang bid'ah berarti mencat seorang ahli neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, iko posanan Pak Kasman mana harus saya tunaikan. Ya. Pak Kasman berposan model tu. Dah yuk Pak. Kemudian, apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus setelah kegiatan itu menghasilkan atau membuahkan yang namanya amal soleh. Kalau tidak membuahkan amal soleh, berarti pekerjaan kita itu pekerjaan yang sia-sia. Dan ketika amal soleh kita lakukan, maka buahnya adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang menghasilkan hal-hal yang positif.
Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal saleh min zakarin aw unsa, dari golongan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan para anbiya, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka balasannya adalah orang tersebut akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati Isra dan Mi'raj, maka seharusnya, sepantasnya setelah itu bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meningkat amal ibadah kita. Karena ketika kita mengaji tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu ada muatan-muatan yang akan memotivasi kita untuk bertambah rajin, bertambah giat kita beribadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau seorang nabi yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tetap beliau itu minimal beristighfar dalam sehari semalam itu tak kurang dari 70 kali. Padahal beliau adalah orang yang pertama sekali akan memijakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 kali dalam sehari semalam. Bagaimana lagi dengan salat berjamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat berjamaah Rasulullah, salat 5 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah beliau lakukan kecuali di masjid. Ini yang harus menjadi buah dari peringatan Maulid Nabi dan peringatan Isra dan Mi'raj. Kini nanti bedo dia awak bajinya buyahan. Itu yang terbedo. Tiba Maulid Nabi masjid sosak konua, tiba solat subuh. Itu nanti bedo. Jadi awak itu yang harus kita tingkatkan. Kita ajaklah keluarga kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Ya, jangan pernah awak bohongi ketika anak-anak iruak di masjid. Ya, karena selagi laya doja anak-anak ketek mairuak di masjid lagi ketika awak solat, itu mana 30 tahun, 50 tahun yang akan datang masjid kita tu masih akan ada orang yang solat di situ. Tapi kalau anak-anak tak ada lagi, maka maknanya ketika Pak Kasman dengan kawan-kawan, Bang Misra Yuli dengan kawan-kawan dicabui oleh Allah Ta'ala nyawanya, maka habislah generasi yang akan sholat ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah,
Kemudian dari amal soleh ini ya, yang harus kita laksanakan ketika kita mengkaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dia beribadah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa beliau sampai-sampai tatafatta qadamahu, bengkak tumitnya karena lamanya berdiri sholat malam di ketika sepertiga malam terakhir dalam hidup Rasulullah SAW. Sampai Aisyah menegur Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Apalagi yang engkau risaukan ya Rasulullah? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Rasulullah SAW ketika itu? Afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Apakah engkau Aisyah tidak suka melihat aku menjadi hambanya yang bersyukur, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sampai bengkak tumitnya dia melaksanakan sholat. Kita mungkin tidak mungkin seperti itu, tetapi paling tidak setengah jam atau sejam sebelum orang melaksanakan muazin mengumandangkan azan, maka mungkin awak sholat agak 2 rakaat, sholat agak 4 rakaat, dibaca ayat satu yang hafal, kemudian ditutup dengan witir. Nak 3 rakaat atau nak 1 rakaat silakan. Ikulah yang mungkin kita lakukan sampai kita meninggal, sampai kita mati. Maka kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali illallah dawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Kalau ada 2 rakaat sebelum apa? Sebelum kita pergi ke masjid, salat 2 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat sampai awak meninggal. Itu lebih baik daripada salat berpuluh-puluh rakaat sekali dalam sebulan atau sekali dalam setahun. Ya. Jadi biarnya saja, tapi terima. Berimpak itu juga. Berimpak biarkan 1.000 rupiah, tapi tiap awal ke masjid 1.000 rupiah. Tiba hari komisi kok, bawa pergi ke pasarnya agak 300.000. Lain kan lupa agak makan awak anak beranak di rumahnya pilih 5 beranak ibunya ke ibu mah. Lain lupa ibu 300.000 sudah tu dah ada mengisi membeli sudah tu dah. Taruhlah cukui 300.000 habis kekuatannya. Kalau kita 1.000 setiap, atau tidak usahlah setiap ke masjid, 1.000 sehari, lalu celengan di depan awak 1.000. Ya, 7 hari 7.000. Itu terus menerus setiap kali atau setiap hari kita ke masjid sampai kita meninggal. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Idul Fitri. Pak Kasman berimpak 1 juta, sudah tu nak lebih berimpak sampai Idul Fitri esok. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Salat duha, tak usah 2 rakaat terlalu banyak. 2 rakaat aja. Setiap duha salat 2 rakaat. Setiap duha salat 2 rakaat. Sehingga kita betul-betul
mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang manusia yang paling taat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dari hal-hal tersebut akan ada ketenangan batin kepada kita. Ketika kita sudah baca Al-Quran, mungkin tidak akan bisa sajus sehari. Paling tidak kita membaca Al-Quran dalam sehari itu mungkin selembar, mungkin 5 ayat. Setiap hari seperti itu. Sehingga nanti ketenangan batin akan Allah datangkan kepada kita. Hayatan thayyibah, ya, anak umur punya nyawa, ya, istri suami turut menurut apa rundian dibuat di dalam rumah tangga. Ketika kita melaksanakan amal soleh, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takkan pernah memungkiri janjinya. Berbeda dengan manusia yang sangat mudah lupa dengan janjinya. Berjanji dia jam 5:30 lewat 10, kemudian di jam 6 bekonya lalu lupa dengan janjinya. Tidak hitung sebulan, hitung setahun, hitung 5 tahun bapak-bapak. Kalau manusia berjanji, ya, hitungan jam bisa lupa dengan janjinya. Jadi mari kita sama-sama melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang sempit yang akan kita rasakan, kehilangan keberkahan. Allah Ta'ala katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari apa yang telah aku perintahkan, fa inna lahu ma'isyatan danka, mereka akan merasakan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit dalam artian batin mereka tidak pernah merasa tenang. Dan juga di dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak katawa tadi tidak lagi seperintah oleh bapak. Suami istri tidak ikut, jinya suaminya, istri nak lain. Istri mengatakan lain, suami mengatakan lain. Anak-anak begitu pula. Mulailah berkumpul-kumpul di jabatan, dia awalilah dengan rokok. Ya, sudah berkumpul-kumpul merokok, sudah tu baru gantilah tambah kaunnya dengan daun-daun yang tak patut yang lebih naik kelas daripada tambah kaun. Sudah itu lebih lomaklah, sudah mulailah kau nangkan bakunya, kau nangkan iso melulu-gulu, sudah sampailah yang berhirup. Pada akhirnya apa? Masuklah ke daftar nama orang yang akan disangkut. Kemudian ditangkap sehingga lapas yang di samping masjid raya 75% atau sampai 85% itu isinya anak-anak kita yang terlibat dalam pemakaian narkoba. Apabila kita tidak mengikuti apa yang telah
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, tidak puasa, ya. Tiba sudah manuai patutkan berzakat, tidak berzakat. Ya. Ada yang harus diinfakkan, tidak diinfakkan. Hal yang seperti ini yang membuat ma'isyatan dangka, ya, kehidupan yang sempit. Yang lebih parah lagi bapak-bapak ibu-ibu, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala akan kami kumpulkan bersama orang-orang yang butuh. Sehingga mereka mengatakan lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira. Saya dulu waktu di dunia bisa menengok. Akibat apa? A'rada an zikrillah, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk itu bersempena dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama kembali kepada jalan Allah. Kita ajak anak kita ajak cucu kita ajak orang rumah kita untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, bersama-sama kita ke masjid. Ketika ada pembangunan masjid, pembangunan surau, bersama-sama kita berinfak. Karena kaum muslimin kalaulah seandainya dijalankan infak, zakat dan wakaf itu, tak ada semestinya surau kita, masjid kita yang tidak terselesaikan pembangunannya. Ya, kami mencoba di pondok bapak-bapak ibu, perlu batu bata 20.000 batu bata yang digunakan. Aku coba gerakkan seluruh masyarakat yang ada di pondok, mulai dari guru sampai ke santri. Jadi anak-anak awak tu kan duit yang 500 rupiah kan tak paguno depannya gorengan pun tak dapat dan duit 500 rupiah macam-macam pan. Jadi babuai ada kota di setiap lokal dan setiap asrama itu ikut dompet untuk berinfak kalian. Duit lo kan. Jadi setelah sebulan berjumpa lagi, babuka dikumpulkan dari seluruh asrama, dikumpulkan dari seluruh tabungan yang ada di dalam kelas itu. Kemudian digerakkan guru-guru, ada yang 100 batu bata, ada yang 200 batu bata, ada yang 300 batu bata, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada akhirnya batu bata yang 20.000 itu satu saya rupa dengan impak-impak seperti itu. Begitu dahsyatnya gerakan infak dan gerakan wakaf. Begitu juga untuk anak-anak awal yang anak-anak yatim, itu tidak seharusnya anak-anak yatim itu terlantar. Orang-orang miskin. Ambo tadi malam kami dengan Aidil Fajri mereka masjid Kota Gunung, masjid Jami' Kota Gunung yang di bawah. Itu mereka itu punya program mengumpulkan goreng per kakak itu setiap bulan 1 kilo. Sekali 3 bulan, sekali 2 bulan dibagikanlah goreng itu kepada masyarakat yang mana dianggap ekonominya di bawah daripada masyarakat yang lain. Anak-anak mendapatkan sekali 3 bulan 300.000 per anak yatim. Anak yatim ada 3 orang di Masjid Jami' Kota Gunung tadi malam. Itu kalau kita kita ciplak, kita tiru yang seperti itu bagus. Kita data mungkin
berapa lingkungan dia awak di kelurahan Benai? 3 lingkungan. Awalnya termasuk lingkungan berapa? Lingkungan 2. Didata anak-anak yatim yang ada di lingkungan 2. Kemudian ada dan kita yang manukan menjadi donatur tetap untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim di lingkungan 2. Coba di apa nama dulu di wilayah yang paling ketek dulu. Ini adalah bentuk daripada hasil dari pengajian-pengajian kita yang kita lakukan, termasuklah pengajian Maulid Nabi atau Isra dan Mi'raj. Sehingga kita tidak lagi dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang mendustakan agama itu ada apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau tahu dengan orang-orang miskin dan tidak memperhatikan anak-anak yatim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari pengajian-pengajian kita, baik pengajian yang pekanan, pengajian bulanan, pengajian tahunan, membuahkan hasil amal soleh sehingga kita mendapatkan hayatan thayyibah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari ma'isyatan dhanka, jauh dari kesempitan hidup. Dan umat Islam punya wibawa di mata umat yang lainnya. Ya, tidak ada lagi orang menganggap kalau yang tidak sekolah itu adalah orang-orang anak-anak Islam, anak-anak orang Muslim yang miskin. Tidak ada lagi masjid yang tidak nyaman kita untuk sholat di dalamnya. Ini masjid kita lah cukup bagus. Ya, keramik, ulun masjid lain berkeramik, masjid awal lah berkeramik. Cuma lagi Pak Kasman mungkin pemeliharaan AC awak yang akan ditingkatkan. Sebab kalau AC tidak di servis ya sama dengan tidak AC. Kemudian apa lagi yang perlu kita benahi masjid, kita benahi, tapi dengan seperti tadi berimpak kita bersama-sama. Aku menengok di Masjid Al-Furqan itu begitu, imamnya bisanya memilih kami nak imam logo Mekah, kami nak imam logo Mesir. Itu 2 juta gaji imam dan mereka itu 1 bulan. Berimpak mereka. Ada gerakan donatur yang akan menggaji imam. Atau Perawat Tanjung penggeraknya itu Pak Rohandi Abu Bakar. Ya, beliau yang menggerakkan untuk penggajian imam itu. Amba menengok ada yang 500, ada yang 100, ada yang 200 sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita hanya mengaji, kemudian tidak ada membawakan hasil, tak ada membawakan buah menjadi amal saleh, maka pengajian kita itu sio-sio. Itulah barangkali Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang berbuat terkait dengan penyampaian yang disampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah adalah akibat dari kebodohan hamba sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa kabirina wa zakirina wa unsana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana amin amin ya mujiz sa'ilin. Allahumma irfa'anna al-bala wal ghala wal waba ma la yakshif anna ghairuka ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al auladana auladas salihin wa banatana banatas salihat. Allahumma ij'al ajyalana ajyalal Qur'an. Allahumma ij'al ajyalana ajyalal Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau disambung khair, terima kasih banyak telah dibacakan pada Abdul Mukarram Haji Maulana Syarif SMA yang telah menyampaikan dari mutiara ataupun ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita jadikan pelajaran untuk menjalani hidup dan kehidupan kita ke depannya. Demikianlah kegiatan kita pada saat ini. Sebelum diakhiri, ini dari pengurus sudah menyediakan konsumsi minuman tidak buat kita semua. Mari sama kita nikmati bersama. Kami sebagai protokol pada saat ini mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.